Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan Engkau sanggup mengubah hidup kami menjadi hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji, memuja, menyembah Tuhan. Tiba saatnya buat kami dengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami buka hati kami buat sabda firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, supaya ketika benih firman ditabur, dia bertumbuh dengan subur, berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk saudara sekalian. Ya. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Semua sehat? Ya. Puji Tuhan ya. Di sini yang ikut Zoom. Ya. Shalom Ibu Siti. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-88. Ya. Puji Tuhan sehat ya. Pak Laski, Pak Mino, siapa lagi itu ya? Nindi, ya. Puji Tuhan setia walaupun melalui Zoom. Ya. Saudara-saudara sekalian, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Hidup kita adalah sebuah apa? Perjalanan. Ya. Perjalanan menuju kepada kekekalan. Nah itu kita mesti camkan. Jadi hidup kita ini sebuah perjalanan menuju kepada kekekalan, yaitu kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ya. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kalau kita menuju ke Kanaan baru, ya. Kalau Israel menempuh perjalanan, kita menempuh hidup baru, menempuh perubahan, ya. Jadi hidup kita yang sesungguhnya adalah sebuah perjalanan menuju perubahan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi atau menjadi manusia baru, ya. Menjadi manusia baru seperti Kristus, ya. Nah, jadi perubahan menjadi manusia baru itu harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Nah, yang amin Pak Vitalis nih, yang udah siap ya. Jadi saya ulangi, perubahan menjadi manusia baru harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Mulai kenceng saudara, karena inti khotbah saya di situ dan inti Injil tuh di situ. Makanya jadikan semua bangsa murid. Murid itu diubah karakternya, diubah kodratnya dari kodrat yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Nah itu yang kita harus usahakan, dan usaha itu harus ada di dalam Tuhan. Sebab kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul menjadi ciptaan baru. Apa judulnya? Menjadi ciptaan baru. Ya nanti mungkin LCD bisa dibantu ya. Atau bahasa Inggrisnya becoming a new creation. Coba katakan becoming a new creation. Nah, kalau bahasa Inggris ditarik sedikit ya. Becoming a new creation gitu saudara ya. Menjadi manusia baru. Saya tanya saudara, menurut saudara gampang nggak menciptakan manusia baru? Mudah nggak saudara? Kalau menciptakan, ya ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, dia cukup hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Ya. Itu begitu. Ya, kalau bahasanya kun fayakun, artinya kalau dia bersabda, dia berkata jadi maka jadi. Tapi untuk menciptakan manusia baru, ya, tidak semudah menciptakan Adam ketika pertama kali diciptakan. Jadi tidak mudah saudara sekalian. Itu butuh kerjasama kita. Ya, kita manusia yang berdosa ini ketika mau dijadikan manusia baru itu butuh kerjasama. Ya. Makanya bukan hanya susah, bukan hanya sangat sukar, tetapi mustahil.
Makanya ketika ada orang muda berkata, Tuhan, ya, siapakah Tuhan, siapakah yang akan diselamatkan? Ya. Jual seluruh milikmu. Ya. Pertama disuruh lakukan hukum Taurat. Ya. Semua sudah aku lakukan, bisa. Ya. 10 hukum. Tapi ketika Yesus berkata, kalau engkau hendak sempurna, artinya bisa hidup kekal, jualah segala milikmu, kemudian berikan itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku menjadi murid. Apa yang terjadi dengan orang muda itu? Dia melengos sebab banyak hartanya. Makanya Yesus berkata, lebih mudah seekor onta daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Susah. Kalau gitu siapa yang diselamatkan? Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Juga nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Satu ayat ini kita akan pelajari bagaimana bisa menjadi manusia baru. Ya. Jadi, ini kesimpulan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa sudah datang? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itu yang menyebabkan untuk menjadi manusia baru itu dimungkinkan. Bahasa Inggris mengatakan begini, ya. This means that anyone, yes, who belongs to Christ, yang menjadi milik Kristus, has become a new person. Katakan new person. Nah, the old life is gone. Hidup lamanya sudah gone, pergi, hilang. A new life has begun. Coba katakan a new life has begun. Jadi waktu kita percaya Yesus, dibaptis, nah itu awal kita menempuh hidup baru. Amin saudara sekalian. Makanya setelah dibaptis, orang ketika keluar dari kolam baptisan dikasih selamat menempuh hidup baru. Bukan ketika kawin kemudian diberkati, selamat menempuh hidup baru. Itu juga benar, karena kita juga mempelai Kristus. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mulai awal kita menempuh perubahan menjadi manusia baru. Ya, makanya saudara, kalau udah dibaptis, kita bertobat, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Amin saudara sekalian. Jadi manusia lama yang berdosa, yang mendatangkan murka Allah, itu harus kita tinggalkan. Makanya kalau orang udah bertobat, katanya dibaptis, percaya Yesus dibaptis, tapi masih hidup dalam dosa, kira-kira bisa masuk surga nggak saudara? Nggak bisa. Nehi si melekete tum berjahe. Ya. Artinya nggak mungkin, nggak bisa. Makanya untuk orang bisa diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu manusia yang segambar serupa dengan Allah, ya, itu butuh perjuangan. Kita selama ini suka direduksi. Udah percaya Yesus pasti masuk surga. Itu betul. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya tidak akan binasa. Itu betul. Ada ayatnya. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau hidupnya nggak berubah, masih seperti yang lama, kira-kira masuk surga nggak? Ada yang bilang tetap masuk surga. Orang udah percaya ayatnya begitu. Yaitu cuma satu ayat, itu betul. Percaya itu bukan hanya di mulut. Betul nggak saudara sekalian? Tapi ditindakan. Makanya iman tanpa perbuatan mati, alias kopong, kosong. Jadi harus ada isinya tuh. Ketika percaya ada isinya apa? Mulai menempuh hidup baru. Yang setuju katakan amin. Nah itu pemahaman yang benar begitu. Makanya nggak heran kalau pemahamannya hanya percaya Yesus nanti mati masuk surga, nggak perlu berubah, udah amburadul. Makanya nggak heran seterusnya jadi Kristen puluhan tahun, jahat mah tetap aja jahat. Udah puluhan tahun jadi omah, beda-bedain cucunya. Kalau cucunya anaknya dari anak yang kaya, ini cucu omah sini deket omah, foto. Kalau cucunya dari anaknya yang miskin, tinggalnya di jauh begitu,
jalannya juga naik angkot. Ketika sampai ke rumah omanya yang mewah, baunya bau keringet. Ketika cucunya nyamperin, sono loh, bau keringet, kayak entong-entong. Ah ini belum bertobat nih oma kayak begini nih. Ya. Tapi kalau mantu yang baik, tetap kasih oma yang seperti itu, amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, doain aja. Nanti juga dia mati sendiri. Bertobat saudara ya. Jangan sampai mati sebelum bertobat. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, menjadi apa? Orang Kristen. Alkitab mengatakan Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid disebut apa? Kristen. Kristen artinya seperti Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, menjadi seperti Kristus, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Sama sekali baru, berubah. Berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena sama sekali baru. Ia tidak lagi ditegaskan dengan cara negatif. Ia tidak lagi seperti dahulu. Kalau dahulu manusia lamanya dikit-dikit berbuat dosa, dikit-dikit berbuat dosa. Dosa kok dikit-dikit, yang banyak biar masuk neraka sekalian. Jangan. Harus berubah, amin. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Jadi waktu kita terima Yesus, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Nah, saat itu kita sudah mulai menempuh, punya kesadaran untuk menempuh hidup baru. Amin, saudara sekalian. Nah, kata ciptaan itu dari bahasa Yunaninya ktisis. Coba katakan ktisis. Nah, ktisis itu punya beberapa arti. Yang pertama creation. Coba katakan creation. Creation itu ciptaan. Nah, kita ini ciptaan Tuhan. Tapi bedanya sama binatang. Kita ini punya yang disebut dengan roh yang kekal. Jadi kalau kita mati, kita beda sama binatang. Kalau Blacky mati, ya udah gone. Nggak ada pertanggungan jawabannya, nggak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau manusia mati, nanti ada kesadaran di balik kubur. Nah, saudara jangan berpikir begini, makan minum nanti juga kita mati. Harus dipikirkan, harus dihitung. Mati memang sekali, betul nggak? Mati sekali. YODO, you only die once. YOLO, you only live once. Kita mati sekali. Nah, yang sekali ini harus dipertimbangkan matang-matang. Sebab kalau kita mati, kita makhluk kekal. Kalau masuk neraka, itu nggak sehari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun. Itu selama-lamanya. Kalau masuk penjara, pembunuhan berencana berapa tahun? 340, pasal 340 berapa tahun? 20 tahun atau seumur hidup. Ya. Kalau ada gerasi 20 tahun mungkin tinggal 15 tahun. Bisa bebas. Tapi kalau di neraka, wallahualam, aduh, jangan deh, masuk penjara aja udah kagak enak. Tinggal di rumah sakit aja kagak enak. Apalagi masuk neraka. Nah, saudara, ini kita mesti pikir. Ciptaan ini, kita manusia ini ciptaan creature yang beda sama binatang. Karena roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu, arti diinginin dengan sangat supaya kembali dalam keadaan yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Itulah ajaran Yesus mengatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Ya. Creature, institution. Nah, kita ini ada institusi, ada tubuh, ada jiwa, ada roh yang mesti diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan penampilan tubuh. Jaga kesehatan, olahraga, N1, N2, N3 sampai encok. Tapi jaga juga yang dalam ini nih. Ya kalau teologi dikotomi, yang lahiriah, yang rohania atau yang batinia. Yang batinia ini roh atau jiwa itu kekal. Ya harus kita perhatikan juga. Makanya itu institution. Being itu ciptaannya, being. Ini kita semua being, human being. Nah, kata ktisis ini ada keterangannya, always divine work.
Jadi untuk bisa mengubah manusia, kita ini manusia ya, yang seperti kita yang institusinya ada tubuh jiwa roh ini, itu butuh pekerjaan ilahi ya. Nah kata ciptaan juga itu artinya ktisis itu formation, bentuk ya. Bentuk, makanya kalau formation, form itu menjadi information ya. Informasi, menjadi transformation, menjadi reformation ya. Nah kita saudara sekalian itu bentuknya, kalau tubuh fisik ini bentuknya memang mengalami penurunan ya, makin hari makin turun ya. Itu nggak mungkin makin hari makin muda. Beda dengan roh, roh kita tuh harus diperbarui setiap saat supaya apa? Terus dalam keadaan yang baru. Makanya kata baru di situ kainos, bukan hanya new, bukan hanya fresh, tetapi unprecedented. Unprecedented artinya sama sekali beda, begitu. Artinya berbeda sama sebelumnya, nggak pernah ada, belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan kainos. Nah, kainos itu saudara, ya, baru itu dikenakan kepada manusia, yaitu manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, itu kehilangan kemuliaan Allah. Itu kodrat berdosa. Kodrat manusia lama itu cenderung untuk berbuat dosa. Kejadian pasal 6 ayat 5, kecenderungan hatinya jahat. Coba ya, anak kecil gak usah diajarin bohong, betul gak? Itu tuh begitu, dunia tuh begitu, gak usah diajarin yang jahat, dia jahat. Makanya untuk jadi baik, dia perlu berubah. Untuk seperti yang Tuhan kehendaki itu mengalami perubahan ya. Manusia baru, lahir kembali itu sasamiwan, sama saja samimawan. Artinya dilahirkan baru, berubah sama sekali. Atau anak Allah itu sama dengan manusia baru, man of God. Ya itu kan pria Pak, kalau wanita woman of God. Ya, maksudnya sama. Artinya apa? Berkodrat ilahi seperti Kristus. Contohnya, maka Yesus disebut yang sulung, prototokos, modelnya, prototipenya itu Yesus, manusia yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya juga manusia, dalam segala hal disamakan dengan manusia. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Berubah seperti Kristus putra tunggalnya. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Jadi saudara sekalian, manusia baru itu harus mengalami transformation. Nah, contoh transformation itu dijelaskan di dalam Roma 12 ayat 2 ya, menjadi ciptaan baru atau berubah. Ya, transformation. Perubahannya perubahan apa? Ya. Metamorfosis. Itu transformation itu dari kata Yunaninya sebenarnya metamorfosis. Meta itu berubah, form itu bentuk, metamorfosis, sis itu proses perubahan. Nah, proses perubahan sempurna itu 4 tahap. Itu kupu-kupu. Kalau nggak sempurna 3. Kalau suruh belajar biologi SMP atau SD mungkin udah ada kali ya. Yang sempurna itu 4, betul nggak Jose? Dari larva, kemudian apa? Ulat, kemudian kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Beda sama kecoa. Kalau kecoa itu 3, telur, kemudian jadi mini itu bentuk kecilnya. Kemudian bentuk kecilnya itu nggak beda jauh sama nanti dia dewasa. Itu tidak sempurna. Tapi kalau metamorfosis sempurna itu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu kalau kita lihat dari larva, ulat, itu kita nggak menyangka. Kok bisa jadi seindah itu ya? Itu sempurna namanya. Suatu ketika ulat lagi jalan menuju ke dahan yang lebih tinggi, lihat belalang lihat gini, lu mau kemana Let? Mau ke atas. Ya jalan ngesot begitu. Ini kayak gue dong nih, belalang bisa lompat, dia tupin. Lu mau ke situ, dia loncat, naik. Ulatnya diam aja ya. Ya lu kapan nyampe nya lu? Tinggalin sama belalang. Kemudian dia jadi kepompong. Ya. Kepompong berapa lama kemudian tiba-tiba keluar jadi apa? Kupu-kupu. Ketemu lagi sama si belalang yang sama. Kupu-kupu, kok kamu bisa terbang tinggi ya? Wah,
bentuk kamu kok bagus sekali, nggak seperti aku, kakinya panjang begini ya. Kamu kok bisa terbang ya? Loh, kamu nggak kenalin saya? Ya enggak lah, kamu siapa? Saya belum pernah ketemu sebelumnya sama kamu. Lah, kita kan belum lama ketemu. Kapan itu? Yang waktu saya mau ke dahan yang tinggi. Itu masih ulet. Aku ini si ulet, sekarang jadi kupu-kupu yang indah. Amin, saudara sekalian. Nah, sama, kita juga begitu. Perubahan sempurna itu dulu jahatnya minta ampun. Sekarang berubah sampai kita nggak kenalin. Lu bukannya dulu yang jahatnya minta ampun. Sekarang saya sudah berubah. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamah sehingga saya berubah. Amin, saudara sekalian. Nah, kita juga mesti begitu. Kalau jadi Kristen udah 20 tahun, nggak ada bedanya sama 20 tahun yang lalu. Kalau orang Singapura bilang something wrong. Coba katakan something wrong. Something wrong, saudara. Salah tuh, ada sesuatu yang salah. Either ajarannya salah, either dia kagak ngerti, either dia memang nggak mau berubah. Kalau orang nggak mau berubah, dia akan punah. Makanya saudara sekalian, kekristen yang sekarang yang mesti diajarkan, ada kekristen yang mendorong kita untuk berubah. Dan untuk bisa berubah nggak sekejap. Berubah. Jadi Power Ranger nggak bisa. Harus melalui proses panjang dan tidak mudah. Amin, saudara sekalian. Cuman satu syaratnya kalau kita mau berubah. Apa tuh? Syarat utama orang mau berubah. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Ada kata jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ada kata di dalam. Nah, kata di dalam, jadi siapa yang ada di dalam dunia teologi modern disebut first class conditional. Disebut apa? First class conditional. Ya, bisa dibantu. First class conditional ini adalah syarat kelas utama. Artinya syarat yang tidak bisa ditawar. Untuk bisa menjadi ciptaan yang baru, seseorang harus ada di dalam Kristus. Nggak ada amin, saudara ya. Ini pernah ngantuk jangan-jangan nih ya. Pak berat nih, khotbah yang lucu-lucu dah. Ya udah yang lucu-lucu nih ya, saudara. Kalau yang lucu-lucu itu stand up, saudara. Ya, saya pernah di kantor disuruh stand up. Ya. Pas saya stand up, saya diselamatin. Nggak lama kemudian saya dipromosi, saudara ya. Kalau lucu cuman ketawa-tawa doang, saudara sekalian. Tapi kalau firman yang mendorong kita untuk hidup baik, hidup benar, itu memang tidak mudah. Ya. Nah, saya akan terangkan secara sederhana. Untuk saudara menjadi ciptaan baru, yang disebut dengan lahir baru, yang disebut dengan manusia ilahi atau bekodar ilahi, syarat utamanya first class conditional, yang tidak bisa ditawar, harus ada di dalam Kristus. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ayatnya ada di Yohanes 15. Seperti ranting, kamu tidak dapat berbuah kalau kamu di luar aku. Kamu tidak akan bisa berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Makanya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada. Jadi syarat utamanya harus ada dalam dia. Makanya keselamatan nggak akan ada. Untuk bisa manusia diubah itu harus ada dalam Kristus. Maka di luar kekristenan, ya dia bisa kelihatannya baik, tapi itu belum ada pemicunya. Ya. Baiknya semu, ya, karena belum ada dirangsang untuk dia bisa keluar manusia lamanya. Nah, kalau kita harus dalam Kristus. Amin, saudara sekalian. Nggak ada cara lain, nggak ada syarat lain. Harus. Itu yang disebut dengan kudu wajib. Nggak bisa ditawar. Makanya kalau orang Kristen nggak ke gereja, pasti salah. Walaupun orang ke gereja belum tentu benar. Ada orang ke gereja tapi nggak benar. Tapi kalau orang Kristen nggak ke gereja, pasti nggak beres. Nggak beres apanya? Cara berpikirnya. Justru ketika beribadah, ibadah itu mengandung janji, bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup yang akan datang. Dengan ibadah, kita itu mau diubah. Kenapa? Disampaikan firman, disampaikan doktrin. Firman itu ketika keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil, asal kita mau terima. Betul nggak, saudara? Jangan dengar firman Tuhan,
Langsung 2-3 menit pendeta ngomong 2-3 kalimat, langsung pasang ancang-ancang. Saya dulu pernah ya, saya baru naik begini, ya, dia langsung begini. Kenceng. Saya sampai bilang, aduh kok bisa ya? Ada yang bilang, iya pak, di gereja tuh adem, ada AC sepoi-sepoi dingin. Dia tuh nggak pernah menikmati begini, akhirnya dia bisa lelep begitu ya. Waduh, saya agak teriritasi juga ya, kok bisa ya begitu ya. Tapi sekarang saya udah ngerti, nggak apa-apa. Yang mau tidur silahkan. Kenapa? Saya dulu nggak bisa tidur 21 hari, mata saya melotot begitu. Sampai saya introspeksi, jangan-jangan nih ada dosa dalam hati saya nih. Ketika ada orang tidur saya terganggu begitu. Jadi saya bertobat, udah Tuhan ampuni saya mau tidur Tuhan. Saya nggak bisa tidur, mata melotot, udah sipit melotot, nggak belok-belok begitu. Tapi kan capek. Betul, ketika saya doa saya bisa tidur sampai pas saya bangun, wah seger, sembuh saudaranya. Maka sejak saat itu kalau ada jemaat yang tidur, saya mana suka. Sebab apa? Nanti dia bangun di keabadian, saudara ya. Jadi saudara kalau mendengar firman Tuhan di ibadah, pasang ancang-ancang untuk apa? Tidur, saudara ya. Untuk denger gitu. Karena firman itu akan mengubahkan kita. Amin, saudara sekalian. Tadi dikatakan tuh ya. Karena itu setiap orang yang mesti tetap tuh berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 16, ayat 6. Ayat 5-nya tuh, di dalam dia tidak berbuat dosa. Harus tetap tinggal di dalam dia. Itu syarat utama. Enggak bisa enggak. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Enggak bisa. Jadi harus tetap terus. Walaupun ada kesulitan, terus dalam Tuhan. Masa enggak berubah? Pasti berubah, amin. Kecuali batu. Zaman batu sama zaman sekarang, batu tetap batu, nggak mungkin. Zaman dulu batu, sekarang jadi bapau, nggak mungkin. Pasti dia berubah. Kita ini makhluk yang bisa berubah. Kenapa? Makhluk hidup. Harus kita berubah. Kesempatan kita berubah cuma di bumi ini. Yang 70-80. Jangan disia-siakan. Makanya kita berjuang. Kalau susah-susah sedikit, ya, cincailah. Amin, saudara sekalian. Misal makan, aduh hari ini kok makannya tempe tahu, nggak masalah. Ada yang bilang kalau makan tempe terus bisa darah tinggi. Senin makan tempe, Selasa makan tempe, Rabu makan tempe, Kamis makan tempe, Minggu makan tempe, langsung darah tinggi naik. Tempe dulu, tuh saudara ya, darah tinggi. Nggak apa-apa makan tempe nggak darah tinggi, asal jangan dikasih obat epilepsi, saudara ya. Saya baru tahu ya, apotek salah kasih obat epilepsi. Bisa bayangin ya? Obat stroke kasih epilepsi, stroke-nya nggak sembuh, epilepsi nambah, ya saudara. Makin parah, betul nggak? Stroke aja udah susah, tambah epilepsi, lagi nyetir, tiba-tiba epilepsi, wah langsung ngebut, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian harus dalam Tuhan. Nanti kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Itu yang disebut kodratnya berubah. Amin, saudara sekalian. Mengalami perubahan kodrat. Itu perjuangan kita bersama dengan Roh Kudus. Jadi itu nggak mudah, memang butuh perjuangan. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, kita akan seperti Yesus. Di Yohanes 8 ayat 46, Yesus bilang begini, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada. Karena dia memang terbukti benar, terbukti tidak pernah berbuat dosa, baik dengan perkataan, dengan tindakan, nggak ada, dalam hatinya pun nggak ada. Itu makanya Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5-nya, dengarkanlah dia. Kalimat depannya sama, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya ikuti pengajarannya, maka kita akan berubah. Amin, saudara sekalian. Dan kitanya mesti mau diubah, makanya jadi murid. Gampang nggak Pak? Susah. Makanya harus berjuang. Amin, saudara sekalian. Berjuang. Harus ada dalam Tuhan. Murid terkasih Yesus namanya Yohanes. Dia tulis dalam suratnya, ya.
Dia bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya kudu, harus, hidupnya harus seperti Kristus. Namanya Kristen tadi kan. Apa yang Yesus lakukan kita lakukan, apa yang Yesus tidak lakukan jangan lakukan. Ada contohnya tuh. Ketika Yesus di fitnah, dia tidak membalas. Ketika bahkan disalibkan, dia tidak membalas. Apakah pernah Alkitab mencatat ketika Yesus disalibkan, dari 7 perkataan itu, perkataan ke-8, dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, lu setan semua lu, yuk udah tolong lu, kurang ajar lu, biar mampus semua lu. Ada? Nggak ada. Yang ada, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesuai ajarannya, kasihilah musuhmu, ampunilah, berilah tumpangan. Itu ajarannya tuh. Susah dong Pak. Ya susah ya. Kita kan bawanya balas, betul nggak? Kalau lu baik sama gua bisa baik. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih kejam, lebih jahat dari lu. Itu kan ajaran setan, betul nggak? Yahudi aja, ajaran Taurat aja, gigi ganti gigi, betul nggak? Mata ganti mata, setimpal. Lo ini kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat. Lo itu kan lebih jahat. Ya, kita nggak boleh kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti kalau musuhmu lapar, beri makan. Kalau musuhmu haus, kasih minum. Kalau dia haus, sehingga dia saya minum, saudara. Karena saya haus, tapi kan saya bukan musuh saudara. Lagi pula ini yang memberikan Pak Gembala, saudara ya, bukan saudara ya. Jadi saudara, dengan berbuat demikian, musuhmu lapar, kasih makan apa? Apa aja. Mau capcay, puyung hai, siomay, barongsai, kasih. Haus, kasih minum, air putih, Fanta, Coca-Cola, apa aja. Dengan berbuat demikian, kamu itu seperti menaruh bara di kepalanya. Saudara bisa bayangin nggak? Naruh bara di kepalanya kira-kira gimana? Panas. Apalagi kalau nggak pakai helm aja panas. Supaya dia mikir, orang sebaik dia nggak mungkin Allahnya salah. Pasti Allahnya benar, amin. Sehingga itu menjadi kesaksian. Nah, jadi Kristen itu bukan hanya sulit, bukan hanya sukar, bukan hanya sangat sukar, memang mustahil. Makanya kita butuh Roh Kudus, amin. Itulah sebabnya di Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya Yesus, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, sehingga kita dimungkinkan untuk mampu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi saudara harus ada dalam Tuhan. Saya suka dengan Om Ho, ya, tahu ya Om Ho? Ho Liang Seng, ya. Di HUT-nya yang ke-90. Pak Vitalis umur berapa sekarang? 83 ya? 80 berapa? 83. Ibu Siti 88. Nah ini 90. Waktu itu masih bisa ngomong. Itu dicatat kalau nggak salah di autobiografinya. Dan saya kutip tuh ya. Bagus dia bilang, asal kau lihat saja kalian semua. Di hadapan pendeta-pendeta ini. Semua di dalam Tuhan. Itu udah cukup buat saya. Tuh syaratnya ya. Yang membuat dia bahagia tuh, asal kalian semua nih ada di dalam Tuhan, itu cukup buat saya akan mati dengan tenang asal ada di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan saudara, itu benar, doanya benar, harapannya benar. Punya anak asal di dalam Tuhan, dia susah-susah dikit nggak masalah, dia bodoh-bodoh dikit nggak masalah, nanti dia belajar pinter, betul nggak saudara? Asal dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, aduh nggak bisa apa-apa ya. Saya puji Tuhan ya, ketika kecil tuh terus di dalam Tuhan. Ada masanya saya bisa diberkati dengan luar biasa, ada masanya kita kurang begitu, nggak ada masalah. Ada masanya saya menghadapi cobaan, ketika istri saya jatuh itu kan, waduh saya pikir cuma keseok jatuh begitu, nggak taunya patah. Saya pikir cuma retak, patah. Mau nggak mau kamu mesti dioperasi, betul nggak saudara? Operasi itu kan nggak murah, mahal, tapi Tuhan bisa cukupi ya. Asal dalam Tuhan, amin. Ketika saya pensiun ya, anak saya kan masih kuliah kan mahal biayanya, betul nggak? Ya, apalagi kalau kuliahnya di UPH. Untuk istri saya nggak di UPH. UPH tahu nggak singkatnya apa? Uang papa habis karena memang mahal. Saya di Untar ya memang lebih murah dikit saudara, tapi kan mesti bayar, betul nggak?
Tapi puji Tuhan, saya nggak keluar sepeser pun. Loh gimana caranya Pak? Ini nih tanya aja, dia nggak keluar sepeser pun. Kenapa? Harga saham BCA naik. Dia waktu pensiun kan dapet tuh. Waktu jatuh tempo pembayaran, dia uangin aja gitu. Tinggal transfer. Baru masuk ke rekening dikit, langsung pindah ke Untar begitu. Masuk tinggal ke Untar, kan nggak keluar duit, betul nggak? Iya dong. Mau ini kan jatuh tempo kapan? Anak saya tinggal gampang. Tuh sudah dikasih tahu kan, tinggal di WA ya jumlah tagihannya. Jadi saya cek berapa tuh sekarang harga. Oh iya, ya lumayan. Jual, masuk rekening, langsung transfer, hilang. Masuk 1, ditransfer 1, sisanya berapa? 0, kan nggak keluar duit, betul nggak? Tuh saudara, sampai selesai wisuda, ya, nggak keluar duit, malah nambah duitnya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu, tiba-tiba stok saham BCA stok split 1 jadi 5. Lah 1 jadi 5, kalau punya 1000 jadi berapa? 5.000 kan makin banyak, betul nggak saudara? Tuh saudara. Jadi asal dalam Tuhan ada cara Tuhan menolong kita, amin. Sama, asal dalam Tuhan kita akan mengalami perubahan menjadi manusia baru. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah seperti ini. Tetap ibadah, amin saudara sekalian. Dan saya percaya kalau kita dalam Tuhan itu udah cukup, ya, udah cukup saudara. Ya, apa yang kita cari saudara? Kayak saya dulu pikir ya, kalau saya punya duit sekian miliar, kalau saya punya ini, saya pasti bahagia. Ternyata enggak. Kalau udah umur mau 60, makannya nggak banyak, betul nggak? Yang banyak apanya? Pantangannya. Makanya ya udah nggak bisa banyak. Dulu bisa banyak saya. Jadi dulu waktu saya kecil, walaupun saya kurus, makan bisa banyak. Saya juga bingung tuh, taruh di mana tuh ya? Jangan-jangan ada tempolongnya di sini saudara. Sekarang nggak banyak, yang banyak ya udah makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, iya nggak boleh. Makan yang 4G, yang gula nggak boleh, nanti diabetes. Yang gurih nggak boleh, nanti lemot. Kemudian yang gorengan nggak boleh, kolesterol. Kemudian yang garam nggak boleh, darah tinggi. Jadi makannya apa? Ya rebus-rebusan aja sama air putih saudara ya. Tapi kalau kita nanti dalam Tuhan kita meninggal, kita akan dijumpai, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, karena kamu sudah berubah menjadi manusia baru seperti yang aku kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pak Gembala. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kita semua, menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurna dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan bagaikan bejana, bejana. Biar kita bagaikan bejana yang siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah